Humas, Direskrim serta rekan-rekan media sekalian. Pertama, kami sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan atensi terhadap terjadinya perkara ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini dengan tegas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang kedua, kami izin menyampaikan kaitannya dengan kronologis kejadian sekaligus peran dari oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan Kepala. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut, Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama Saudara DH. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh Saudara DH tadi. Pada saat itu, Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu Saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian Saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan, dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya, Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian Saudara JP. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan Saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, Saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe
di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW dengan menggunakan mobil Avanza warna putih. Sekira pukul 13.45, saudara JP memberikan informasi kepada Kopda F bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, saudara EW memarkirkan kendaraannya di samping kendaraan korban. Sekira pukul 16.30 saat korban datang, kemudian saudara EW dan saudara A langsung menemui korban dan memasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih. Pada saat kejadian tersebut, Kopda F berada di lokasi parkir, namun tidak dalam satu kendaraan yang sama. Selanjutnya, setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan beberapa kali Kopda F menelpon saudara JP dan menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun tim yang akan menjemput dan yang sudah dijanjikan kepada saudara JP itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Kemudian saudara EW mengirimkan Sherlock kepada Kopda F dan meneruskan Sherlock tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran. Pada saat di bawah flyover Kemayoran sekira pukul 19.45, saudara EW dan kawan-kawan 4 orang bertemu dengan Kopda F dan saudara JP, serka N dan saudara U yang mengendarai mobil Fortuner warna hitam. Selanjutnya korban dipindahkan dari mobil Avanza warna putih ke dalam mobil Fortuner warna hitam. Saat berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, di dalam mobil tersebut terdapat serka N, kemudian saudara JP dan saudara U. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. Selanjutnya, saudara JP dan serka N menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban.
Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya Serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Dan setelah korban diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya Serka N, saudara JP, dan saudara D pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pemdam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Demikian rekan-rekan media sekalian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kapit Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Pemdam Jaya atas penjelasannya. Kemudian kami persilakan kepada rekan-rekan kami dari media yang ingin melakukan pendalaman, mohon bantuan untuk sound systemnya. Kami persilakan dari sebelah kanan kami dulu ya. Oke, silakan Mas. Ya, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau tanya tadi terkait dengan rekening dorman itu, si pelaku pokok ini tahu dari mana ya data-datanya, jumlah rekening dorman itu berapa, sama itu punya siapa aja. Terakhir, apakah benar di antara 15 pelaku ini ada karyawan Bank BUMN yang sudah tersangka? Baik, terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup, jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Kemudian apakah ada karyawan BUMN yang terlibat? Ini dalam hal ini sampai sejauh ini belum ada keterlibatan, tapi mungkin kita akan melakukan cek ulang kembali nanti. Ya, artinya kita akan sesuai dengan komitmen bahwa siapapun yang terlibat akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin tambahan Pak, untuk S ini tuh siapa ya Pak? Dia harusnya dari mana? Maaf Pak, nanti kalau kita sampaikan nanti lebih lagi. Tolong Mas ya. Oke.
Izin Pak, saya udah biasa dari Detikkom. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama penegasan aja itu kan dari hasil visum ada beberapa luka di tubuh korban ya Pak ya. Ini tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka itu apa aja? Terus dilakukannya itu apakah di saat di mobil Avanza juga dilakukan apa pas Fortuner aja gitu loh. Terus yang kedua buat Pak Danpo, untuk sanksi kedua tersangka ini apakah sudah ada, apakah ada pemecatan dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Sama penegasan Pak, berarti buronnya itu dua ya, selain tersangka yang tadi udah ditampilkan DPO itu, berarti ada sosok yang tadi sebagai informasi yang dorkan S ya, yang rekening dorman itu, yang DPO-nya. Masih kita cek dulu. Oh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Detikkom bahwa benar bahwa pada saat di mobil Avanza terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik di lakban. Pada saat di lakban tersebut, di lakban kemudian diikat, si korban ini melakukan perlawanan tidak menurut, sehingga si tim dari E ini yang melakukan penculikan ini atau penjemputan ini melakukan pemukulan sehingga sampai dia lemas sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya dan melakban matanya. Kemudian setelah diserahkan kepada tim mobil Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak menurut hasil investigasi kami atau penyidikan kami, sehingga korban ini terus dipukuli sehingga lemas, sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang. Yang menurut pengakuan para tersangka, pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Demikian, terima kasih. Alasan cuman dibuang di lokasi itu kan, ini kan udah masuk ke penculikan, kekerasan itu. Kenapa dipilihnya dibuang di tempat umum gitu Pak? Enggak dibuang di tempat yang lain yang lebih tertutup, alasan dari pengakuan para tersangka? Itu kan bukan tempat umum, itu tempat tertutup, sepi. Di lapangan. Di lapangan jauh dari pemukiman. Ya, silakan Pak. Ini tuh. Dan kok dulu ya. Terima kasih Mas. Kalau terkait dengan masalah sanksi pemecatan, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh, dan ini kita sedang masih dalam tahapan di kegiatan penyidikan. Adapun untuk mekanisme pemecatan itu nanti merupakan kewenangan dari pengadilan militer, apakah yang bersangkutan ini diberikan hukuman tambahan pemecatan atau tidak. Jadi merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian. Baik, ya silakan Pak. Izin Pak, Ayu dari Birtok. Mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu punya data rekening dorman ya. Nah itu kenapa akhirnya dipilih Kacak BRI Cempaka Putih ini? Terus kedua, apakah memang dia megang data dorman itu memang karena sudah ahlinya gitu dalam hal ini? Dia sudah memang pernah melakukan hal serupa atau gimana? Baik, terima kasih. Kenapa Kacap ini dipilih? Karena berdasarkan keterangan dari saudara DH, ini merupakan salah satu orang yang mencari, dan dia juga minta kepada temannya, kira-kira apakah ada kenalan Kacap bank, dan temannya itu hanya memberikan kartu nama gitu saja, sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa si tersangka ini tahu ada rekening dorman? Kami nanti akan bisa menjawab apabila
yang satunya lagi mungkin sudah bisa kita ambil keterangannya atau mungkin sudah tangkap, dan apakah sudah berapa kali saat ini yang bersangkutan masih baru ngaku melakukan kali ini. Jadi sekali lagi mohon waktunya rekan-rekan sekalian, kami juga masih melakukan proses pendalaman untuk menggali informasi terkait kenapa bisa mengetahui adanya rekening itu, karena salah satu yang menurut keterangan daripada tersangka ini masih belum kita dapatkan informasinya. Terima kasih. Izin Pak, mungkin ke Pak dan Pemdam Jaya. Tadi sebenarnya kuasa hukum tersangka penculikan sempat menduga ada keterlibatan TNI lagi. Apakah dari yang 17 orang saksi yang sudah diperiksa ini merupakan oknum TNI juga? Lalu tadi disebutkan ada DPO EG, apakah ini juga oknum aparat? Dan mungkin terkait dengan yang rekening tadi, rekening Dorman ini sebenarnya pemindahan dananya apakah berhasil dilakukan ke rekening penampungan, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terkait dengan adanya kemungkinan keterlibatan adanya oknum TNI yang lain, proses penyidikan yang kami laksanakan sekarang ini masih terus kita dalami untuk pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya, kemudian terus kita lakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat yang lainnya. Sementara sampai dengan saat ini masih sudah dua yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita laksanakan penahanan. Yang DPOEG tadi apa, Pak? Maksudnya tadi kan DPOEG itu termasuk oknum aparat Baik, atau? untuk yang DPOEG ini adalah orang sipil, Mas. Ini merupakan teman-teman dari kelompok pelaku yang termasuk dalam kategori ataupun klaster penculikan. Kemudian yang berikutnya tadi, apakah rekening Dorman tadi sudah bergeser? Yang pasti belum, Mas, karena yang diharapkan dengan menculik pelaku ini bisa memaksa untuk pelaku ini memberikan otorisasinya untuk bisa menggeser dari Dorman kepada rekening penampung. Jadi untuk rekeningnya ataupun uangnya yang dari rekening Dorman ke penampung belum bergeser. Ya. Oke, silakan. Pak Kabit, Pak Adi izin Pak, saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait rekening Dorman ini, berapa uang total jumlah uang di rekening Dorman tersebut. Kemudian yang kedua, apakah dari aktor intelektual atau C alias Ken ini sudah mengincar bank-bank lain, Pak, untuk rencana berikutnya? Apakah cuma BRI ini atau mengincar bank lain? Kemudian jadi penculikan atau pembunuhan ini random saja ya, Pak, nggak kenal dengan pelaku gitu, Pak. Yang ketiga, terhadap Polda Jaya, izin Bapak saya bertanya terkait Polda F dan ZKN ini, berapa uang yang dijanjikan oleh aktor intelektual C alias Ken atau kawan-kawan? Terima kasih. Terima kasih, Mbak, untuk pertanyaannya. Kalau terkait dengan masalah berapa nominal jumlah uang yang dijanjikan kepada Serka N dan Kompas F ini untuk melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan saksi, kita mendapatkan nominal dijanjikan sejumlah 100 juta rupiah. Demikian. Bukan. 100 juta rupiah itu kalau bahasanya diberikan 100 juta rupiah silakan diatur. Demikian ya, Mbak. Terima kasih.